suhunya nih. Halo Kotama. Woi, halo, halo. Aman ya suara gue ya? Aman, 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 aman. Woi, baju keren tuh baju. gua Baru pulang gua gue, gua baru nggak ada pulang. baju gua. Terus gua udah Halo lambat. kok. Apa Woi, kabar? Lagi baik, di baik, rumah nih. baik, 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 baik. Lagi di rumah kok. Ya, di rumah, baru balik. Oke, gua lihat-lihat lu katanya kena shadow ban ya. Iya nih, kacau. Orang sampai Tapi search nama gue tuh nggak bisa ketemu loh. Udah sampai Tama_88. Gitu aja nggak ketemu. Harus tulis underscore lagi. Baru bisa iya. ketemu. Parah ya? Gua pernah ngetes kok, ngecek kan kata lu shadow ban. Ya udah, gua coba search bener loh nggak ketemu. Harus bener-bener full baru ketemu. Iya, makanya. Iya, gila ya. Terus Iya, yang waduh. namanya mirip-mirip kayak gue udah banyak lagi sekarang. Kawan-kawan aneh gitu. Iya. Dan lu beberapa bulan terakhir lagi gencar-gencarnya buat bahas investasi bodong ya yang ada di Indonesia sekarang. Ya. Berarti lu udah mulai ngangkat topik ini berarti udah berapa bulan terakhir kok? Udah, sebenarnya tuh gue nggak topik ini tuh ya udah dari tahun lalu. Cuma memang nggak gue Oke, fokusin gitu kan. Nah, cuma waktu pas oke. baru-baru gencarnya itu ketika akhir tahun lalu yang Sunmo tuh ancur-ancuran tuh. Ya. Jujur, jujur partner bisnis gue juga kena di Sunmo. Hampir 500 juta dia Oke. kena. Sorry, berapa kok? Hampir 500 juta dia kena. Di Sunmot Alkes ya? Iya, Sunmo Alkes. Nah, kalau Oke. dia dodolnya itu yang dia masukin ke sana. Itu Hmm. bukannya dia masuk loh. Temen dia pinjem mau masukin. Temennya pinjem. Oke, pinjemnya dari? Ya, pinjemnya dari teman dari partner gue. Waduh, minjem buat investasi bodong. Oke. Iya, Terus? makanya terus dia bilang katanya bisa return sekian. Terus temen gue jujur ya, partner gue jujur ya, dia cuma mau bantu temennya dia doang. Karena temen Oke. waktu pas dia kerja dulu lah gitu kan. Jadi dia Ya. kasihan gitu. Katanya kalau memang bisa ya udahlah nggak apa-apa lah gue bantu lu gitu. Terus begitu Oke. dibantu, udah gone, hilang uangnya. Ya. Katanya alasannya apa, PO-nya apalah, kontraknya salah lah, apa, Ya. whatever gitu. Makanya Ya. gue dulu gue ngomong ke partner gue, bro, kalau kita mikir, Hmm. COVID ini tuh udah makin mendingan sekarang. Masa iya Benar. kontrak alat kesehatannya makin banyak kan nggak mungkin gue. Ya. Setuju. Dan itu size-nya gede loh. Itu kalau nggak salah nyampe 2 triliun kok ya. Ya. Triliunan Dengan itu, triliunan. COVID dan Iya. gua research ya, yang running itu tuh orang-orang yang dari apa ya, cewek-cewek masih pada muda. Dan Iya. itu mungkin target utamanya ibu-ibu yang arisan-arisan kan pada bingung ya, arisan-arisan ada duit ngendap diputerin ke sana atau Iya. misalkan duit-duit dari apa ibu-ibu RT gitu ditaruh sana dengan iming-iming oh bisa cuan cepet daripada kita dimin kita taruh aja karena mereka kalau nggak salah ada paketnya seminggu cuan berapa sebulan cuan berapa. Iya, Nah, benar. gue sebenarnya tahu lu tuh gara-gara ini kok apa namanya kasus yang dulu yang ungu-ungu itulah Ya. yang apa itu viral di mana-mana yang 3M itu. Cuma ya mulai dari situ menurut gue investasi bodong, edukasi soal investasi bodong tuh mulai ada di Indonesia. Sebenarnya awalnya juga salah satu yang awal tuh dari lu juga sebenarnya gara-gara orang mulai aware kan sama investasi bodong. Menurut lu kok investasi bodong tuh sebenarnya apa sih? Kayak kenapa sih kita bisa bilang investasi ini tuh bodong gitu? Relasi bodong yang basically ya penipuan ya, kalau kita mau ngomong bahasa awamnya ya. Cuma Ya, intinya investasi bodong itu ya lu invest di suatu bisnisnya itu yang bisa dibilang tidak sesuai sama yang dijanjikan atau bahkan ya. fiktif gitu. Oke. Jadi kan kita ada juga investasi di Hmm. bisnis yang kita bilang ini A gitu misalnya. Kayak kemarin kan Ya, kalau lu perhatiin ya, tuh yang baru kemarin masuk tuh yang viral blast itu kan. ya, Itu ya. kan kalau lu dengar dari percakapan bos-bosnya kan itu kan dia ambil uang dari uang-uang nasabah terus uangnya Hmm. dilempar ke bisnisnya mereka masing-masing dengan harapan Oke. bisnisnya mereka bisa untung jadi mereka bisa balikin uangnya ke nasabah-nasabahnya mereka. Tapi Ya, ya. yang nggak mereka pikir, yang nggak mereka perkirakan, Hmm. ini kan lu menjanjikan kan return besar sekali. Lu bayangin ya, misalnya lu masuk di bulan Januari 100 juta. Lu Hmm. dijanjikan 25% profit tiap bulannya gitu. Ya, Itu kalau mereka tidak bisa cari bisnis yang sampai sebesar itu profitnya, ya, itu begitu di bulan keempat uang lu udah habis sebenarnya, ya. ya kan? Dan itu kan begitu di bulan keempat, bulan kelima itu semua investor, semua nasabah kan mereka berharap nih di bulan Ya. kelima nih mereka udah dapat untung di atas modalnya mereka, bener nggak? Setuju.
ya Ya. kan? Nah, makanya Ya. kan kalau orang-orang yang di investasi bodong ini kan mereka tuh bulan keduanya cari lagi orang lagi, bulan ketiga cari lagi orang lagi, bulan keempat Ya. cari orang. Jadi gulung, tapi yang Ya. digulung itu tuh kayak apa ya? Kayak snowball gitu loh, kayak bola es Ya. gitu kan. Makin Ibaratkan lama ini ya. kayak bola salju gitu, makin lama makin Iya, gede iya, gitu iya. kan. Nah, lu bisa nggak cari sampai sebesar itu gitu kan? Ya. Sedangkan kalau lu liatin aja sebenarnya kalau mau ngomong pinter-pinter bodoh-bodoh nih ya, investor saham itu sampai titik puncaknya itu 6,6 juta kalau nggak salah. Itu Oktober 2021. Ya. Ya. Investor Ya. saham. Investor Ya. kripto itu paling ujung-ujungnya paling tinggi-tinggi itu 9 juta orang lebih. Betul. Nah, itu berarti kan ada batasannya gitu loh di setiap instrumen investasi Ya. gitu. Oke lah, Ya. misalnya kita ngomong instrumen apa kalau misalnya investasi kayak gitu apa orang-orang yang awam gitu ya, misalnya ibu rumah tangga atau bahkan sampai kalau kayak kemarin kayak binary itu kan mungkin kadang-kadang sampai pembantu rumah tangga atau enggak mungkin Ya. sampai sapam-sapam gitu kan. Itu mereka Ya. bisa invest karena lu Ya. kalau nggak salah itu cuman uang 10.000 aja udah bisa masuk gitu kan. Ya. Nah, jadi mungkin marketnya memang lebih luas, tapi kan lu harus lihat nih, ada batasannya gitu. Nggak bisa lu grab semuanya gitu kan. Nah, itu begitu dia udah nyampe puncak, tuh uang siapa lagi yang mau lu korbanin kan kalau misalnya memang Betul. benar kalau misalnya memang benar dalamnya bodong gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya Ya. memang dalamnya mungkin ada bisnis atau memang benar seperti yang diperkirakan, seperti yang dijanjikan, ya mungkin masih bisa muter. Tapi kan kita, ayo come on lah. Bisnis apa sih yang 1 bulan 25% gitu loh. Ya, dan Ya kan? menurut gua salah satu cara paling mudah untuk filtering mana bisnis yang real dan yang bodong adalah bisnis bodong itu bisa bilang oke, kita kasih lu fixed return di atas 10% per bulan. Which is kalau kita bisa dapetin di atas 10% secara pasti, itu setahun 120%. Compounding Bener. setiap bulan itu bakal jadi gede banget kan. Sedangkan Iya, kita betul. invest di saham, target kita paling 15% udah bagus setahun loh. Iya, benar. Iya, Jangan lupa Indosuria yang janjiin cuma 10% kalau nggak salah. Itu udah Setahun meledak. loh 10%. Itu Iya. aja setahun 10% apa 15% aja. Itu bangkrut Iya, loh. 1 tahun loh. Ini yang dijanjiin 1 bulan 20% sampai 30%. Itu udah nggak masuk akal lah, kemon. Tapi yang bikin gue sangat miris kok ya, orang yang ikut investasi bodong sama orang yang ikut investasi yang real aja, yang legal, yang jelas, ternyata faktanya lebih banyak orang yang kena investasi bodong. Dan itu menurut gue rada mind blowing. Gara-gara kita punya 275 juta orang di Indonesia. Yang ikut saham 6 juta, ikut kripto 9 juta. Bisa jadi setengahnya saham di kripto juga, yang kripto di saham juga. Jadi itu paling netnya paling cuma 11-12 juta orang kok. Yang ikut investasi bodong itu udah kayak banyak banget dibandingkan yang real. Itu benar. Kita tadinya investasi pengen memajukan ekonomi Indonesia. Sekarang yang ada malah orang-orang pada bangkrut, orang-orang malah pada kelilit hutang, orang-orang pada bunuh diri. Ini kan yang sebenarnya ngerusak moral dan ekonomi bangsa juga. Makanya gue juga ketika ngelihat lu edukasi investasi bodong, walaupun gue nggak secara terang-terangan untuk fighting mereka, tapi ya gue juga pengen support lah. Maksudnya gue juga pengen support untuk mengedukasi teman-teman semua. Nah kok, menurut lu nih, contoh selama ini, kira-kira investasi bodong apa aja yang ada di Indo, dan kira-kira sampai sekarang, apa ya ibaratkan ya, gue nggak pengen sebut nama sih, tapi ciri-cirinya tuh gimana sih kok menurut lu ciri-cirinya? Lo ya, kalau udah dengar orang ya, gue jujur gue punya teman ya, ketika gue di 2010 itu gue pernah kerja jadi sales deposito waktu itu di bank. Jadi gue jualan deposito bank tuh, jualan asuransi, jualan program-program promonya di bank gitu kan. Jadi ada teman gue juga yang dulu tuh kerjanya sama lah di tempat gue itu. Nah terus gue lihat sampai hari ini karirnya sudah lumayan lah di insurance gitu, gue lihat di asuransi. Terus akhir-akhir ini dia masuk tuh ke salah satu investasi yang aneh-aneh itulah. Nah bahasanya ya, yang selalu gue tangkap kalau misalnya mereka promosi, lu nggak capek jadi orang susah. Lu mau kaya atau lu mau nyinyir terus gitu kan. Terus lu mau nggak nih cari duit santai bisa dapat uang banyak, kan bahasanya tuh tiap kali tuh pasti seperti itu gitu kan. Gue selalu dibilang ya sama salah satu teman gue, dia tuh apa ya, dia tuh ini banget lah, gue cukup hormatin dia tuh karena dia tuh merger and acquisition specialist gitu. Dia dibayar sangat mahal untuk bantu perusahaan merger atau diakuisisi sama perusahaan lain gitu. Dia selalu bilang ke gue, bro, anything that is too good to be true, then it is too good to be true, dibilang gitu. Jadi apapun yang terlalu bagus, ya itu memang benar-benar terlalu bagus, itu berarti nggak ada, itu nihil, itu nonsense gitu loh. Jadi dia selalu ngomong seperti itu gitu kan. Kalau memang benar seperti itu, uang negara aja kita kelola,
Nggak usah negara pusing-pusing investasi, bantu bikin infrastruktur apa semacam. Budget 1 tahun Indonesia belanjanya ya, masukin aja semua, cemplungin ke dalam satu platform yang memang bisa 25% gitu kan. Udah tuh, utang negara kebayar semua langsung ya kan. Bener nggak? Utang negara, terus juga lu PNS gajinya semua bisa dinaikin kan. Udah gitu, kalau emang negara udah bisa begitu, negara nggak usah cas pajak ke kita. Bener nggak? Ya, udah dia udah nggak perlu masukan lagi dari penduduknya, orang dia bisa hasilin 20-25% sebulan gitu kan. Betul. Ngapain dia pusing-pusing? Itu dia bantu negara aja kalau gitu. Kalau dia bantu negara, orang mana bro yang nggak mau masuk coba? Make sense nggak? Logika kan seperti itu sebenarnya kan. Kalau mereka bisa ngejanjiin profit sampai puluhan persen seperti itu, negara aja masuk duluan, semua orang pasti ikut masuk gitu kan. Kalau memang mereka bener-bener seperti itu gitu kan gitu. Kalau APBN nggak cukup, kita ambil sovereign wealth fund dari luar kok. Iya bener kan, tinggal utangin orang. Kita kan tahu utang ke luar negeri itu bunganya kecil. US dollar itu 1 tahun tuh paling cuma berapa sih, 4% gitu kan. Apalagi mungkin kalau G2G mungkin bahkan lebih kecil lagi. Kalau kita corporate, biasa kalau corporate itu gue kena 4,25 1 tahun kalau US dollar. Kalau misalnya kita pakai bank luar, kalau kita pakai bank Indonesia mungkin sekitar 5-6% lah maksimal gitu. 5% lah mungkin kalau US dollar gitu kan. Nah ini kita pinjem aja uang ke bank sebanyak-banyaknya, terus lu masukin tuh, cemplungin di situ. Orang bunganya setahun cuma 4%, 5%, 10% pun gue bayar. Orang 1 bulan gue dapat 20%, bener nggak? Kan gitu. Logika paling gampangnya seperti itu, tapi kan nggak semua orang bisa ngerti gitu kan. Makanya itu dia yang gue agak-agak agak sayangkan gitulah. Emang gini, kita nggak mau nyebut merek nih, cuman ya intinya kita nih edukasi nih biar berimbang gitu, biar yang ngebodoh-bodohin itu tuh terganggu lah setengahnya. Karena kita udah edukasi, jadi mereka nggak bodoh lagi gitu kan. Jadi bodoh-bodohin mereka ini lebih susah gitu kan jadinya. Gue juga dulu sebenarnya pernah kena sama salah satu investasi bodong lah. Jadi gue sebenarnya bukan money game, tapi gara-gara gue invest di sebuah company, and then gue nggak ngecek good corporate governance-nya, which is ketika kita invest ke company kan, sebenarnya yang paling penting tuh ngeliat foundernya ya. Oh ternyata foundernya ngehe, dan gue nggak ketika gue invest baru gue nge. Dan prinsip yang sangat gue pegang dari mentor gue adalah there is no freelance in this world. Gak ada yang namanya makan siang gratis. Jadi kalau kita bisa dapetin sesuatu return gede tanpa resiko, tanpa kerja, wah itu udah most likely too good to be true lah. Karena ya ibaratkan teman-teman gini deh, kalau semua orang bisa dapetin duit gampang dengan mudah, nggak ada orang miskin di dunia ini. Betul. Semua orang mobilnya kayak Kotama, Mustang, buset. Semua orang morning run tuh klub-klub mobil penuh teman-teman. Soalnya mobil keren semua. Cuma masalahnya cari duit nggak segampang itu. Kita aja kerja maybe bisa sampai weekend kita kerja, sehari bisa 10 jam kita kerja, dan cari duit emang kayak gitu. By the way, selama ini tuh banyak banget kok. Gue liat ada yang gue sebut yang udah meledak, apa ya? Kan sekarang banyak nih yang lagi menunggu meledak. Cuma kan dari zaman dulu ada yang namanya GPG, ada yang namanya Aya, ada yang namanya GoIns, di mana mereka beli paket, like-in dapat duit banyak. Alimama, and then banyak banget ya robot trading udah meledak juga cukup banyak kok ya. Ada Viral Blast kemarin. Sebenarnya dari zaman dulu tuh kan skemanya tuh gitu-gitu aja kok ya. Modusnya kan gitu-gitu aja ya. Tapi kenapa orang tuh tetap bisa kena kok? Padahal dari dulu tuh udah ada gitu loh. Satu gini, modusnya sama, tapi casingnya tuh beda bro, casingnya bro. Benar. Dulu ketika gua awal mulai kerja 2010-2011 ya, itu tuh lagi zamannya tuh jual ownership emas. Jadi kita dijual emas pakai kertas gitu, tapi harganya lebih murah gitu. Jadi kata mereka bilang, ini lu beli lebih murah loh. Jadi kalau misalnya lu ganti emasnya pun kita kasih. Jadi kalau lu jual pun ini bisa jadi uang gitu. Jadi mereka tuh bohonginnya seperti itu kok zaman dulu kan. Returnnya besar tuh, kalau nggak salah 20 apa 25% juga tuh 1 bulan. Nggak lama 6 bulan gone, hilang. Kan kayak gitu. Ntar muncul lagi arisan online gitu kan. Dia kan ikutin zaman tuh. Modus-modus penipuan itu ikut-ikutin zaman gitu kan. Ada lagi kayak Alimama kemarin kan. Ada pas Alibaba lagi nge-hits, Alimama dia tiba-tiba keluar gitu kan. Kayak kemarin ada TikTok ada TikTok Cash atau TikTok Pay atau TikTok apa gitu kan. Itu gue nggak tahu tuh sampai hari ini masih ada apa enggak gitu. Tapi lucu juga tuh. Lu cuma nge-like doang, cuma itu doang lu dibayar uang. Tapi gue jujur gue nggak ngerti tuh sampai hari ini apakah masih ada seperti itu ya, gue nggak ngerti. Karena kan memang udah nggak ada juga kan itu ya kalau nggak salah ya. Udah meledak semua kok. Udah meledak semua kan. Nah makanya itu kan berarti udah nggak ada. Terus gak lama kan 2000 berapa tuh ya, 17 ya, 18 ya, GCG itu kan, yang dia bikin seminar gede gitu kan, terus udah gitu founder-foundernya semua di syuting pas datang naik mobil sport semua, wih keren banget kan.
Bahkan itu gue dengar kalau nggak salah tuh salah satu dari foundernya tuh udah ada yang di operasi muka lah, udah ada yang tinggal ngungsi ke luar negeri lah gitu kan. Nah, makanya itu kan kayak gitu-gitu tuh sebenarnya dari dulu mirip-mirip gitu. Cuma memang jujur ya, yang gue itu salah satu penyebabnya kenapa orang mau ikut tuh satu ya tadi yang gue bilang, casingnya tuh beda. Kedua itu gini, mereka itu biasanya kalau lu perhatiin ya, mereka tuh pakai orang-orang tuh yang memang sudah involved di dunia itu udah lama. Jadi mereka nih atas-atasnya nih, bos-bosnya nih, kurang lebih nih yang leader-leader ini orang-orang yang udah orang lama semua. Nah, dia nih udah punya kaki nih, banyak nih kakinya nih. Nah, dari situ tuh mereka kakinya tuh yang cari-cari orang-orang fresh, baru-baru nggak ngerti, kan gitu. Ya kan? Nah, itu nanti orang-orang yang baru lulus kuliah, kayak misalnya kayak temen gue kemarin kan, partner gue mau bantuin temennya dia, gitu kan. Hanya for the sake of helping gitu sebenarnya. Akhirnya gone 500 juta dia, hilang. Gitu kan, makanya sayang banget. Gue bilang, 500 juta mending lu nambah dikit lagi bisa beli mobil, bro. Gitu. Iya, benar. Bisa bawa mobil 500 jutaan, gue bilang kan. Makanya dia kayak, ya itu banyak, bro. Jadi memang gue bilang tuh mereka tuh munculnya berapa tahun sekali gitu, yang besar-besar biasanya. Nah itu mereka tuh pasti cari fresh blood gitu. Yang orang-orang yang baru yang bisa jadi korban yang nggak ngerti, yang belum pernah denger, taunya kok ini kayaknya untung masuk gitu kan gitu. Dan biasanya kalau gue lihat ya kok ya, leadernya itu sebenarnya cuma boneka doang. Biasa kan dicari yang bersahaja, yang ngomongnya kalem, yang meyakinkan gitu kan. Cuma ketika meledak, sebenarnya yang mastermind itu bukan orang-orang yang kena gitu kan. Leader-leader yang muncul depan publik itu kemungkinan besar ya, itu bukan mastermind ya. Bener dong kok kayak gitu. Bener. Jujur sejak karena COVID nih ya, 2020 ini ya, lu sensitif sekali nih sekarang mau ngapa-ngapain. Lu salah sedikit kalau viral lu langsung bisa dicari gitu kan. Ini sebenarnya ada terbantu juga nih 2020. Scam gampang viral untuk cari nasabah, tapi kalau sampai mereka scam, mereka akhirnya kabur, mereka juga nggak bisa kabur kayak dulu. Kalau kayak dulu kan tiba-tiba dia ngilang, udah nggak kedengeran lagi kan. Bosnya hilang, lu mau cari juga nggak tahu mau kemana gitu kan. Lu mau lapor juga takut ntar bayar pengacara, bayar ini, bayar apa atau apa gitu kan. Ujung-ujungnya malah ntar mereka nggak dapat uangnya balik, tapi masih keluarin uang lagi gitu kan. Akhirnya gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak lu viral, terus akhirnya mau nggak mau orang itu nggak bisa kabur. Akhirnya mereka menyerahkan diri atau mungkin mereka dilaporin ke polisi, terus polisi langsung bertindak gitu kan, langsung disikat-sikatin gitu kan. Nah makanya sekarang karena ini juga kayaknya ini lucu sih, 2 tahun ini lu nggak akan segampang itu untuk kabur gitu, ya kan? Seenggaknya sekarang kalau gue lihat dari kata-katanya si Om Roy Sakti itu kan, dia bilang cara paling gampang sama Om Pablo lah gitu. Dia bilang katanya cara paling gampang itu lu sikat dulu leadernya, karena leadernya tuh tahu bosnya siapa. Nanti biar dia yang cari bosnya, jadi nanti akan ada justice pokoknya intinya inilah ujung-ujungnya tuh nego-negoan, balik-balikan uang, udah biar nggak ada kasus pengadilan seperti itulah. Ada istilahnya tuh di kepolisian, gue lupa namanya apa. Cuma ada tuh istilahnya seperti itu gitu. Makanya paling gampang tuh katanya gitu. Makanya kan kalau lu perhatiin ya sekarang ya, leader-leader Sunmot itu tuh dicecar terus sama follower-followernya, sampai ada yang mobilnya tuh dicoret-coret semuanya. tapi kalau Sunmot kok itu duitnya udah nggak ada. Duitnya udah nggak ada ya? Iya. Itu pasti ada di bandara bro. Cuman bandarnya belum kena aja, yang paling atasnya kan siapa gitu ya. Tapi intinya ya ini leader-leadernya harus dikejarin dulu. Awal-awalnya dari leadernya, baru pengembangan, baru bisa sampai ke atas kan gitu. Ya kalau syukur-syukur bisa sampai ke atas. Kalau nggak bisa sampai ke atas ya seenggaknya lu inilah masih bisa penjarain leader ya gitu kan ya. Lu gitu kan. Dan sekarang gue ngeliatnya banyak yang ngeri ya, yang penipuan, misalkan penipuan investasi gitu. Mereka ngarahinnya ke perdata bukan ke pidana, which is itu akan ke pengadilan perdata, mereka nggak bisa langsung di penjara gitu kan. Yang lebih ngeri lagi dilaporin disomasi balik. Nah itu kan ngeri kok. Udah kita kena investasi bodong, kita laporin disomasi balik. Kalau misalkan kejadian kayak gitu nih, misalkan teman-teman ada yang ngalamin kejadian, nah mungkin teman-teman terdekat kita pun ada lah yang ngalamin kayak gitulah. Nah, benar. Gimana sih kok strateginya kok supaya gue at least punya harapan deh kok. Ya jadi gini ya sebenarnya ya. Ini memang agak susah juga nih kita. Jadi gini, kita itu kan kalau misalnya supaya orang nggak bisa kabur nih, mereka nggak bisa kabur, kita kan harus viralin di media sosial. Tapi balik lagi, kita viral di media sosial ini tuh kayak pisau bermata dua juga gitu kan. Jadi lu juga bisa jadi korban sama undang-undang ITE gitu. Apalagi ketika lu memviralkan ini belum terbukti bodong gitu misalnya. Nah kecuali dia sudah terbukti scam, dia udah hilang, dia udah tutup atau enggak, dia udah nggak balikin uangnya lagi. Nah, lu viralkan di situ. Nah, itu lu nggak kena ITE. Nah, makanya lu viralkan tuh harus bener-bener ketika lu udah tahu itu bodong. Kayak misalnya Viral Blast kemarin. Dia udah tahu bener-bener itu bodong sampai rumah
foundernya udah disamperin gitu kan, tuh sampai apa kantornya udah digerebek gitu kan, terus udah gitu emang bener aplikasinya mati, udah nggak bisa tarik uang, udah nggak bisa ambil uang gitu kan. Nah berarti kan itu udah benar-benar scam tuh. Nah itu makanya bergerak di situ. Nah terus abang-abang kita di kepolisian kan juga tahu dapat laporan dari masyarakat, langsung bergerak cepat, langsung diciduk juga kan owner-ownernya. Setahu gue sih baru 3 orang yang diciduk ya, katanya ada 4 gitu kan. Nah makanya caranya step-stepnya itu seperti itu. Nah lapor polisi lah. Kalau udah lapor polisi, kalau misalnya lu udah ikutin cara yang benar, lu nggak akan disomasi balik gitu. Kalau misalnya lu ada pengancaman, lu datang bawa preman suruh ini suruh ono, atau enggak misalnya lu ada kontak fisik sama dia, itu lu bisa dilaporin balik, lu bisa disomasi. Makanya lu juga harus pinter, suruh mereka tanda tangan surat pengakuan surat pengakuan utang. Nanti tuh mereka kita bisa kenain sama Undang-Undang 378 penipuan. Nah, itu dia bisa dipenjara maksimal 6 tahun kalau nggak salah tuh, 378. Itu banyak macam-macam lah. Bisa ada 378, terus bisa ada TPPU juga, tindak pidana pencucian uang, terus bisa juga ada penyebaran berita bohong, itu juga bisa kena ITE itu hitungannya. Nah, itu jadi bisa kena 3 pasal itu tuh yang sudah pasti tuh. Oke. Kan tadi kita ngomong ya, casingnya sama, skemanya sama, cuma casingnya berbeda. Sebenarnya kan casingnya adalah, lu bisa dapat duit cepat, return gede, tanpa kerja, dan gampang gitu, lu cuma cukup ngajak orang lain. Itu kan sebenarnya skemanya terkenal sebagai namanya skema Ponzi. Maybe kalau Tam bisa jelasin sedikit tentang skema Ponzi buat teman-teman yang nggak tahu, dan gimana cara kita ngehindarin si skema Ponzi-nya ini. Ya skema Ponzi ya gini ya, pada dasarnya skema Ponzi itu tuh banyak pakai sistem MLM. Nah sebenarnya bukannya gue bilang MLM itu jelek ya. MLM jujur itu salah satu teknik marketing yang menurut gue lumayan lumayan tradisional, masih zaman dulu banget, tapi lumayan efektif, even sampai hari ini gitu. Karena itu memang benar-benar hard selling banget, tapi memang kalau memang barangnya bagus, itu pasti bisa langsung works. Penetrasi ke marketnya itu sangat kenceng kalau pakai sistem MLM. Cuman memang kan ada beberapa oknum ini MLM, dia main produknya, tapi dia main nilai value produknya juga gitu. Let's say kita bilang nih misalnya apa ya? Misalnya ini tutup gelas ini nih ya. Tutup gelas ini misalnya harganya cuma 1.000 perak nih. Tapi dibilang nih tutup gelas ini nih kalau kita pakai di gelas kita nih ada ionnya, bisa memberikan kesehatan buat badan kita. 1 juta harganya gitu. Padahal harganya cuma 1.000 gitu. Nah, itu kan sebenarnya tuh 999.000 itu akan masuk ke sistem pembagian profitnya mereka itu, komisi-komisinya itu. Nah, itulah di situ udah mulai bahaya gitu. Kalau sampai skema LM-nya tuh dipakai sama oknum, akhirnya dia malah jualan barang tapi yang value-nya tuh sudah sangat jomplang. Nah, akhirnya disitulah dia mulai main-main skema Ponzi, money game-nya dalam situ dimainkan sama dia gitu. Nah, bisa juga kadang-kadang nggak ada barangnya, kayak gue bilang investasi kepemilikan emas gitu kan. Dia bilangnya, wah ini kepemilikan emas ini kalau lu punya bisa begini. Padahal ternyata emasnya tuh nggak ada kepemilikan emasnya gitu kan. Ada dulu yang bilang katanya koin emas gitu kan, dapetin koin emas bisa begini gitu. Nah itu kan sebenarnya kan nggak ada juga koin emasnya gitu. Bahkan itu koinnya bukan emas, itu cuma kuningan doang gitu kan. Tapi dibilang koin emas, tapi dia sebenarnya hanya jual sistem MLM-nya aja. Nah itu yang kita bisa bilang Ponzi sebenarnya. Oke, kok gue nggak mau nyebut merek, tapi kayak gue harus nyebut konsep nih karena lagi rame ya. Gue sangat sering ditanya sama teman-teman, Fit, lu nggak ikut itu robot trading 1% per hari loh, berarti sebulan lu bisa dapat 30%. Berarti kita masukin 5M, kita bisa dapetin 1,5M kok. Gak usah kerja kita. cuma kayak gue bingungnya adalah gini, 1% per hari, tapi ketika robotnya bermasalah kita nggak bisa withdraw. Kenapa kita nggak bisa withdraw? Sedangkan contoh kalau kita di saham ya, kan duit kita di bank kustodian. Mau platformnya bangkrut, kita tetap bisa withdraw karena duit kita di bank kustodian. Kenapa kita nggak bisa withdraw kok menurut lo kok? Ya itu, pertanyaan harus dikembalikan lagi ke si yang punya robot, itu duitnya dimanain semuanya. Iya. Dia taruh di mana? Ditaruh di broker atau mereka taruh di kantongnya mereka dan nggak bisa keluar, akhirnya diblokir, atau memang mereka as simply as tidak mau ngeluarin gitu kan, kayak gitu. Kita nggak tahu jujur, soalnya kalau lu liatin kemarin ada banyak kan ulasan-ulasan tuh ngetek-ngetekin gue, katanya ternyata walletnya dia di sini tuh tinggal 1 juta, tinggal 3 juta US doang. Yang ini, tapi kalau walletnya ini masih sisa segini gitu kan. Kan kayak gitu banyak tuh macam-macam kayak gitu-gituan kan. Nah, kita nggak tahu deh jujur. Mereka tuh taruhnya di mana, karena tiap robot gue yakin mereka punya sistem masing-masing. Kan ada juga yang robot mereka sistem apa? Ini mereka tuh center di tengah, terus ada founder banyak gitu. Nah, masing-masing founder itu punya punya pohon sendiri-sendiri gitu kan. Nah, itu yang megang-megang duit tuh founder-foundernya gitu katanya. Nah, makanya kalau itu nanti ujung-ujungnya nanti pasti uangnya di founder. Nanti katanya itu founder yang mengontrol semuanya apa gitu. Kan kita nggak tahu tuh.
kenapa uangnya bisa di founder, padahal kan harusnya uangnya kan ada di broker gitu kan. Nah itu yang jujur kita nggak ngerti tuh mereka dalamnya itu seperti apa. Gue jujur sampai hari ini tuh belum bedah terlalu dalam, cuman yang kelihatan dari luar sih kok kayaknya nggak ditradingin ya gitu. Kemarin gue sempat lihat live-nya siapa tuh ya waktu itu tuh ada Mahendra, terus ada si Pablo, ada si Roy Sakti, sama satu lagi gue lupa deh. Nah itu ada yang satu lagi tuh gue lupa, dia trader juga. Gue lupa namanya siapa, cuman kayak orang Jawa gitu lah, logat-logatnya gitu, aksennya. Dia bahkan sudah ngecek robot-robot trading yang ada, yang beberapa yang kemarin scam gitu ya. Dia udah ngecek di MK4 sama MK5 gitu. Dan mereka pun udah dikonfirm bahwa mereka tuh tidak pernah trading di sana. Berarti kan selama ini nggak pernah ada trading berarti kalau gitu kan. Mereka hanya nyimpan uangnya terus mereka main-mainin sendiri kan gitu. Nah makanya yang gue jujur sampai hari ini, kok kenapa belum ada orang atau ahli atau dari kemanapun gitu ya yang bawa orang-orang dari MK4 atau MK5 ini, atau enggak dari broker internasional atau apa untuk membuktikan gitu bahwa ini apa benar atau ada nggak, atau enggak mungkin dari luar negeri, ahli-ahli forensik luar negeri atau ahli-ahli robot luar negeri, developer luar negeri yang mereka bisa konfirmasi bahwa di dunia itu belum ada robot yang tiap hari bisa untung 1% gitu kan. Itu kan belum ada tuh yang bawa-bawa itu. Jujur gue nggak punya akses ke sana, jadi gue nggak bisa bawa gitu. Tapi gue kenal sama salah satu orang, dia itu developer robot. Nah nanti jadi ini gue akan ketemukan teman gue ini, si developer robot ini, ke salah satu broker legal di Indonesia. Nanti mereka akan diskusi, gue akan lihat, nanti gue akan tarik kesimpulan dari situ. Nah itu rencananya gue akan ke situ tuh nanti. Makanya gue bisa belajar apakah benar ada robot. Karena kalau robot yang teman gue develop ini, win rate-nya tidak sebegitu besar. Hanya masih baru di angka 60% gitu. Jadi udah nggak menang terus lah gitu. Oke. Basisnya copy trade atau dia pakai algo? Pakai algo kalau dia. Jenius banget kok. Setahu gue ya, the only man who solved the market itu namanya Jim Simmons, which is Renaissance hedge fund. Dia punya satu fund khusus dari tahun 1990-an itu udah nggak buka fund sama sekali karena udah full, dan itu returnnya emang gila, 76% dengan berapa puluh billion US dollar asset under management. Tapi ya itu the man who solved the market kayak gitu ya. Sedangkan menurut lu nih, kok gue nggak ngejudge ya, gue cuma pengen nanya aja ke orang-orang di luar sana gitu ya. Kan gue nggak pernah pakai robot trading. Menurut lu robot trading itu bener nggak sih kok? Dan broker yang mereka pakai itu bener nggak sih kok? Karena gue lihat ya, gue ngecek broker-brokernya di Virginia Island, di Cayman, dan di negara-negara perusahaan cangkang semua gitu loh. Ya jujur ya, kalau yang kemarin-kemarin meledak tuh gue udah skeptis semua lah. Dilihat dari domainnya, gimana mereka bikin ininya gitu kan, terus dari itu brokernya mereka pakai siapa gitu kan. Robotnya berdiri di 2021, brokernya juga berdiri 2021, coba beda 1-3 bulan sebelumnya gitu kan, itu udah berarti kelihatan aneh kan. Masa iya lu mempercayakan uang nasabah kita ratusan miliar di broker yang umurnya tuh tidak lebih dari umur jagung gitu kan. Ya kan serem gitu kan, kita percaya nama dia, kalau brokernya kabur gimana kan gitu. Makanya jadi kan sebenarnya tuh yang disayangkan tuh seperti itu gitu. Nah cuman jujur ya, menurut gue masih percaya, deep down di dalam hati gue ya, gue masih percaya perkembangan teknologi ini ujung-ujungnya pasti akan mengarah ke automatic trade. Nah cuman gue nggak ngerti nih, automatic trading ini nih bakal arahnya ke robot kah, copy trade kah, atau apa gitu. Dan jujur kalau memang benar ada robot trading, mungkin gue rasa tidak akan pasti profit terus juga, apalagi sampai menjanjikan kurang lebih 1 hari 1% gitu, atau 1 hari 0,5% gitu. Kayaknya sih, feeling gue tidak sampai ke sana. Dan nanti kalau seandainya nih, misalnya dilegalkan gitu ya, mungkin gue rasa returnnya 1 bulan tuh paling cuma 10% maksimal, menurut gue nih. Gak bisa lah lebih dari 10%, agak mustahil menurut gue. Karena kan market itu kan fluktuatif. Oke lah, misalnya robotnya lo masukin algoritma, sistem teknikal gitu. Tapi kan robot itu kan nggak bisa baca fundamental, dia nggak bisa baca si Ukraina sama Rusia lagi perang gitu kan, dia nggak bisa baca gitu kan. Dia tahunya kan cuma teknikal doang. Nih harusnya naik terus nih, terus tiba-tiba jeblok gara-gara Rusia sama Ukraina lagi mau perang gitu kan. Nah itu kan kayak gitu kan manusia yang bisa baca gitu kan. Nah itu menurut gue sih akan ada automatic trading, cuman nanti mungkin profitnya tidak akan semanis yang sekarang ada, dan juga mungkin mungkin tidak secantik yang dijanjikan sekarang lah, intinya gitu. Oke. Kok sebenarnya gue ada satu keresahan yang dari dulu gue pegang ketika gue ngedengar kata-kata robot trading 1% per hari. Ini yang selalu mereka gaungkan sebagai kata-kata marketing. Dan menurut gue, ini cara yang sangat salah. Kenapa? 1% sehari, itu 30% sebulan. Dampaknya, gue bisa dapat jauh lebih besar daripada ketika gue pinjam ke bank.
kita pinjam ke bank berapa coba? Ayo, ke teman-teman, kalau KKB mobil 6%. Kalau KPR 11. Maybe kalau teman-teman kur atau dapat itu 7 atau 8. Lu bisa invest sebulan dapat 30%. Gila, orang pada resign kok, pada nggak mau kerja. Orang nggak mau kerja, siapa yang nanam padi? Siapa yang nanam tomat? Siapa yang ekspor? Siapa yang impor beras? Ekonomi nggak gerak. Orang semua minjem duit, akhirnya meledak, non-performing loan di perbankan meledak, ekonomi hancur, ekonomi nggak bergerak juga, Indonesia apa kabarnya? Itu kan yang sebenarnya jadi concern kita ke depan, kalau semua orang terjebak jadi, oke deh, gue nggak mau kerja, gue robot trading aja gitu loh. Sebenarnya kalau menurut lu Niko ya, kalau mungkin ada automatic trading, kedepannya automatic trading itu apa ya, akan jadi seperti apa sih ekosistemnya? Jujur ya, ini kan kalau kita lihat ya di fintech zaman sekarang ini kan sekarang nih arahnya nih semua dulu platform-platform edutech nih ya akan mengarah ke arah fintech gitu kan. Ada yang jadi advisor untuk investment, ada juga yang jadi apa namanya media-media buat investment juga gitu kan. Ada juga yang apa namanya dia di stock spesialis di stock pick gitu kan. Tapi nanti pasti ya, gue lihat ya, pasti nanti ujung-ujungnya tuh ya, kan mereka ini kan sebenarnya kan kalau di fintech ini kan mereka tuh mau ciptain ekosistem, ujung-ujungnya tuh adalah mungkin di digital banking gitu. Kalau yang kita lihat dari perkembangan sekarang gitu kan. Nah berarti nanti kalau digital banking seperti layaknya bank aja, kalau bank konvensional itu kan mereka punya namanya RM ya, relationship manager. Mereka yang ngatur fund kita gitu. Ini masuk nih Pak, ini reksadana sekian. Pak ini masuk ke ada program apa namanya Sun Pak, ini masuk segini sekian. Pak ini bisa main forex nih Pak, kurang lebih saya bisa janjiin 1 bulan 1% lah gitu Pak kalau untuk US dollar gitu. Nah mungkin ujung-ujungnya nih, ini nih proses ini nih akan diotomasi bro semuanya bro. Ya. Akan diotomasi, lu masuk ke satu platform misalnya di any kind of digital banking, lu bisa pilih kurang lebih ini, kurang lebih ini, kurang lebih ini, kurang lebih ini. Jadi bank nih akan offering portfolio mereka masing-masing nih. Ini kurang lebih bisa jalan segini, ini bisa jalan segini, ini bisa jalan segini. Dan itu akan menjadi lebih transparan dan akan menjadi apa namanya ya, lebih modern gitu. Apalagi kan market-market kayak lu nih, kayak anak-anak yang seumur-umuran lu gitu kan. Kalau nggak anak-anak Gen Z yang sekarang lagi masih di bawah Gen Z bahkan yang masih anak-anak yang masih sekarang masih pada SMP, SMA itu kan mereka kan exposure ke teknologi kan udah kuat banget ya. Pasti nanti ujung-ujungnya tuh mereka tuh apa namanya ya, craving for something tuh yang lebih advance gitu. Pasti gue yakin apa namanya ekosistem itu akan terbentuk sendiri tuh. Orangnya memang ada digital banking, terus juga nanti digital bankingnya mereka akan coba supaya mereka tuh bisa apa engage sama audiensnya mereka, engage sama nasabahnya mereka supaya invest tuh mereka pasti akan ciptakan cara-cara atau enggak media-media teknologi apa tuh yang untuk apa ya supaya mereka tuh tetap ini apa namanya attach gitu sama banknya gitu. Sekarang aja salah satu digital banking yang udah lumayan itu apa ya namanya? Gue lupa namanya. Yang bukan Neobank ya, Sonic ya atau apa ya? Yang mereka tuh ngejanjiin bunga lumayan besar 1 tahun, terus bunganya tuh dibayar setiap hari. Bang apa itu? Gue lupa namanya tuh. Ya kan itu Bang udah Neo. ada Bang Neo ya, Neo benar kan? Bang Neo. Kalau ya, benar, Bang Neo kan namanya. Itu kayak flexi trade-nya Genius, cuma emang dia lumayan tinggi. Depositonya setahun 7% kok. 7 something. Benar. Setahun 7% dan bunganya itu dikasih tiap hari sama dia. Iya, betul. Dia berani seperti itu. Bahkan itu kan cara yang maksudnya apa ya? Apa yang sangat modern gitu ya, yang nggak ada di bank-bank lain gitu. Bank-bank lain kan paling oke, deposito berapa bulan? Oke, ntar lu di awal-awal mungkin lu dikasih voucher, kalau nggak lu dikasih hadiah apa gitu kan. Nanti bunganya ntar kalau udah akhir daripada apa waktu tabungan lu kan gitu. Sebenarnya kalau misalnya lu deposito 3 bulan nanti oke bunganya 7%. 3 bulan lu dapat berapa gitu kan, dapat seperempatnya gitu kan. Lalu akan dikasih pas at the end of deposito time gitu. Nah kalau sekarang kan mereka bisa kasih itu per hari gitu. Makanya jadi ini udah kelihatan nih, ntar pasti ekosistem bakal bentuk sendiri, orang juga bakal cari apa yang namanya digital banking, ntar pasti mereka bakal bikin program-program yang menarik. Nah ntar ya market-market kalian lah yang sangat familiar sama gini-ginian. Kalau gue tuh udah ini transisi soalnya, jadi mungkin nggak terlalu aware lagi sama begini-ginian gitu. Kenapa Neobank? Seabank itu, Seabank apa Neo? Seabank kagak bener. Seabank, Neobank juga kok. Jadi Neobank mungkin teman-teman tahu juga Bank Jago. Itu tuh semua satu ekosistem, satu bisnis model. Jadi mungkin bank konvensional kita deposito mereka tembak ke KKB atau ke KPR atau ke KUR gitu ya, which is time frame-nya cukup panjang. Kalau sekarang tuh ekosistemnya adalah digital bank disambung sama maybe lending platform atau maybe multi finance, di mana kayak contoh Bank Neo Commerce itu ya. Itu ekosistemnya adalah aku laku dan asetku. Dan ini satu fakta yang cukup mengejutkan ya. Datanya belum keluar ke publik, tapi mungkin orang-orang tahu bahwa multi finance fintech lah ya, terbesar itu Kredivo.
Nyatanya enggak, terbesar itu aku laku. Dan ternyata bukan Bank Neo yang butuh aku laku, tapi sebaliknya, aku laku yang butuh Bank Neo. Kenapa? Karena fintech nggak bisa ngimpun duit, nggak bisa ngimpun dana. Bank bisa himpun dana. Dan itu dana yang sangat besar dan mereka butuh perputarannya gede banget si aku laku ini. That's why si BBB, kok gue menyebut ticker saham si Bank Neo ini itu berani kasih deposito yang cukup gede. Ini ada yang bilang Galaxy Fan 22 30% pala lu, tahu trading nggak? Sabtu Minggu libur. Oh iya, saya mah nggak tahu trading mas, saya mah cuma ya cemen lah, saya baru belajar. Oke, kok boleh nggak kasih tahu kita nih audiens kita kan pengen edukasi ya, kita nggak pengen nyerang, kita nggak pengen merasa paling pinter, tapi lu udah cukup lama investasi, udah cukup lama berbisnis, boleh nggak share ke kita tips investasi yang tepat menurut lu supaya kita nggak terjebak mulu nih di investasi bodong? Kayak prinsipalnya apa sih? Prinsipalnya ya, paling basic pertama ya, lu semua harus ngerti, lu kalau udah titipin uang di orang lain, itu lu udah harus siap-siap uang itu hilang. Lu mau titip di koperasi, lu mau titip di bank yang memang terregister aja masih bisa hilang. Lu jangan lupa ada kasus Century Bank waktu itu, tahun 2000 berapa tuh, yang akhirnya sampai uang orang hangus semua Century Bank waktu itu kan. Bank-bank yang kecil-kecil yang bangkrut juga pasti ada aja. Bahkan koperasi-koperasi yang akhirnya kabur ngilang juga tuh banyak sekali kan. Lu harus ingat pokoknya namanya lu udah kasih uang lu titipin di orang itu udah harus siap-siap hilang. Nah, tapi kan ini kan ada beberapa step ya untuk mitigasi resikonya gitu, supaya mengurangi resiko, supaya nggak sebesar itulah resikonya. Kalau formula gue paling satu tuh gue bisa cari tahu ownernya tuh siapa. Ownernya tuh siapa gitu. Lu kalau investasi bodong yang ada sekarang, lu orang-orang yang aku owner itu tuh rata-rata tuh semua tuh dulu leader-leader money game yang udah pada hancur gitu misalnya. Nah itu udah red flag tuh. Biasa kalau udah begitu, udah gue gak akan cari tahu lagi lebih dalam. Ini udah pasti bullshit, udah nggak mungkin ini bakal kemana-mana karena track record dia udah jelek. Karena orang itu tuh sekali dia ngelakuin apa, berhasil, dia lolos, nggak dapat hukuman, dia akan lakukan lagi hal yang sama gitu. Itu patternnya manusia-manusia yang fraud itu tuh biasanya seperti itu. Nah, kedua biasanya gue lihat dari bisnisnya. Masuk akal nggak sih sebenarnya bisnisnya ini? Kalau misalnya yang dijanjikan, yang dia ngomongin ini seperti ini gitu. Jujur sampai hari ini tuh gue waktu itu gue pelajarin apa ya? Ada money game yang udah 15 tahun masih belum hancur-hancur sampai hari ini. Dan itu masih ada return-nya gitu. Tapi ya gitu, satu bulan tuh paling juga cuma 2-3% doang gitu misalnya. Nah tapi dia memang orang masuk consistently, masuk terus, uangnya muter terus di situ gitu. Dan ya memang ada terus gitu yang masuk di sana, jadi memang sampai hari ini masih ada gitu. Jadi memang kalau yang memang mereka bisa manage, pengeluarannya pun masih masuk akal, ada gitu ternyata. Dan bahkan kalau misalnya memang mungkin si ownernya dia bisa cari bisnis lain, yang bisa menghasilkan uang lebih daripada dia harus kembalikan ke nasabah, itu dia bisa bertahan gitu. Nah jadi makanya lu harus cari dari nature bisnisnya. Nature bisnis itu bagus nggak sih, nature bisnisnya tuh masuk akal nggak sih? Itu kedua ya. Ketiga, lu pelajarin sistem dalam perusahaannya itu seperti apa gitu. Orang-orang yang join dalam perusahaannya juga kayak gimana. Lu bisa lihat nih vibe-nya. Orang yang masuk ke sini kalau udah orang-orang yang kayak memang di bidang-bidang aneh-aneh, misalnya memang dia bisa masuk di game atau enggak bisa dia masuk di skema-skema trilan yang nggak jelas itu udah boleh lu hati-hati lah dalam sana gitu. Ngapain lu masuk kalau memang lu berasa lu bukannya di lingkungannya mereka gitu. Karena jujur kalau lu udah masuk di lingkungan mereka ya, lu godaan tuh makin banyak loh. Dari yang masuk akal sampai nggak masuk akal tuh pasti ada semua. Takutnya nanti lu nyangkut sama salah satu dari itu, kayak kasus yang gue dulu itu kan kayak gitu sebenarnya. Dia ngumpulin orang, terus udah gitu di branding semua, dirinya dia bawa dia tuh kayak Tuhan gitu kan, terus ditawarin investasi gitu. Dari yang masuk akal sampai nggak masuk akal gitu. Nah, orang tinggal pilih mau masuk yang mana. Setelah masuk, lu di grouping nih. Ini di grup sini, ini di grup sini, ini di grup sini gitu. Nanti sampai lu akhirnya tuh dimasuk ke grup, lalu bulat tuh di-pitching lagi tuh di situ. Nah, itu sampai akhirnya uang lu keluar kan gitu. Nah, kalau gue sih 3 prinsip gue yang paling utama tuh kayak gitulah. Terus banyak-banyak inilah, banyak berteman, lu tanya-tanya teman-teman lu sekitaran, menurut lu ini gimana sih? Menurut lu gimana sih? Biasanya sih orang udah ada pengalaman tuh gitu. Ya, dan gue cukup ngikutin kasus yang waktu itu kok. Dan itu emang teman-teman gue juga ada di dalamnya kan, jadi ya udahlah, gue juga nggak mau ngungkit-ngungkit lagi. Tapi menurut gue gini teman-teman, investasi itu prinsip gue itu selalu managing risk, bukan kejar return. Setuju nggak kok? Betul. Gara-gara kalau kita kejar return, kita tutup mata loh sama resikonya. Sedangkan kalau kita bisa jaga resiko, return tuh udah tinggal ya udah bonus aja gitu loh. Sebenarnya inti investasi adalah untuk mencapai tujuan keuangan kita kan, bukan kaya secara cepat, bukan kaya secara instan.
Jadi kalau kita sekarang hidup di dunia instant generation, di mana semua orang tuh pengennya cetek kaya, semalam besok langsung kaya. Kita harus juga bisa lebih menghargai proses. Jadi sama halnya kayak kita berinvestasi harus ngerti duitnya diputar di mana, ownernya siapa. Kita harus ngerti proses daripada bisnis dan kenapa bisa ngasih kita keuntungan. Oke. Kok lu kan udah cukup lama bisnis dan bisnis lu juga ada beberapa ya. Kebanyakan orang tuh nggak ngeh gara-gara mereka pikir ya udahlah namanya bisnis high risk high return. Jadi mungkin aja dong kalau gue invest di bisnis gue bisa dapat 10% sebulan kayak gitu loh. Bisnis mana yang bisa ngasih lu kepastian 10% per bulan? Gue juga pengen invest kalau kayak gitu. Cuma itu super hard teman-teman di bisnis. Dan orang-orang bisnis-bisnis yang bisa dapetin 10% per bulan nggak butuh duit lu. Ngapain kita pakai duit lu? Gue gulung aja duit gue sendiri. Kayak gitu kan. Nah, betul. Tips prinsip bisnis yang benar untuk teman-teman semua tuh gimana sih? Secara pengalaman lu yang udah nge-build bisnis yang banyak gitu. Intinya gini ya, kalau misalnya prinsipal yang paling dasar kalau lu mau bikin bisnis ya, satu ya lu tuh udah harus punya skillnya, lu harus punya. Lu udah harus tahu apa namanya di industri itu tuh kebutuhannya tuh apa sih? Lu cocok nggak sih dalam industri itu? Satu. Kedua ya, lu tuh harus punya pengalaman di industri itu. Ini menurut gua penting banget nih, karena apa ya, lu kalau nggak ada pengalaman ya, lu nggak tahu di industri itu biasanya tuh gimana sih caranya. Memang kalau di textbook kayak gampang gitu ya, kita begini, hasilnya begini. Tapi kan kenyataan di real bisnis itu tidak seperti itu. Lebih banyak lagi variabel yang harus dipertimbangkan ketika lu melakukan keputusan gitu kan. Nah, jadi lu harus banyak pengalaman lu kalau bisa tuh ada pengalaman lah. Nah, ketiga ya, ini juga penting nih, lu harus punya networking atau temen dalam industri itu. Jadi kalau ada apa-apa, lu bisa tukar pikiran sama dia, lu bisa tahu perkembangannya ini ke arah mana sih, kurang lebih gitu. Terus keempat nih ya, kalau memang lu udah jalankan bisnisnya, udah oke, lu pepetin terus kompetitor. Dan lu cari kompetitor yang lebih di atas lu gitu. Nah, karena target lu adalah mengalahkan si kompetitor ini. Begitu kompetitor ini selesai, lu cari lagi di atasnya lagi siapa kayak gitu. Nah, karena kompetitor yang bagus ya, yang pintar ya, dia pasti tahu market nih geraknya mau ke arah mana, industrinya ini kurang lebih tuh mau ke arah mana gitu. Nah, itu nanti lu bisa siap-siap nih. Mungkin memang lu tidak sekuat mereka financialnya, atau enggak mungkin lu lu nggak sepintar mereka gitu, koneksi lu nggak seluas mereka, tapi at least lu tahu nih mau ke arah mana. Oke lah, lu mungkin lu nggak akan dapet bongkahan paha ayamnya, tapi masa sih lu nggak dapet sayap-sayapnya dikit gitu kan. itu prinsip gue selalu gitu. Ya, dan menurut gue ya, kompetitor itu sebenarnya sehat. Karena itu ngebikin market dan ekosistem industrinya bertumbuh. Kalau kita sendiri, untuk kita ngegedein industri, kan susah ya, kita harus edukasi, marketing, dan lain sebagainya, bikin awareness. Sedangkan kalau ada kompetitor, kita bisa ngelakuin bareng-bareng, dan misalkan orang beli besi di Kotama, gue bikin perusahaan besi, ya orang kan beli besi, kadang beli besi ke gue juga gitu loh. Atau jadi kita bisa saling hidup di ekosistem yang sama gitu kan. Dan gue setuju banget kalau kata lu, bisnis itu banyak variabelnya, dan gue selama berbisnis juga, bisnis itu penuh ketidakpastian, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bilang, oke, lu taruh duit di gua, tiap bulan gua pasti kasih lu sekian persen. Menurut gua itu udah red flag. Itu udah red flag banget. Gara-gara kalau lu seyakin itu, bank bisa kasih lu plafon tinggi loh. Kalau bank, gua ditawarin banknya lu cukup tinggi plafon gua. Dimana gua nggak perlu duit orang, taruh aja, ambil duit bank. Atau kita tembak aja ke VC, atau kita tembak ke private equity gitu kan. Kita pitching bisnis kita kalau emang menguntungkan itu. Dan gue ngeliat banyak banget orang-orang yang pengen cepet kaya, orang-orang yang pengen cepet punya mobil mewah. Terakhir nih kok, sebelum kita closing, apa sih perspektif lu ya antara kenapa orang pengen cepet kaya dan ketika orang udah kaya, sebenarnya ada apa sih kok? Kan lu udah cukup, ibaratkan ya lu tajir lah. Setelah lu udah punya semua hal, apa sih yang lu rasain? Boleh nggak sharing ke teman-teman semua? Jujur ya, kalau menurut gue ya, jadi kaya apa nggak ya kaya itu masalah responsible sih kayaknya. Oke, menarik. Ketika lu punya hal lebih banyak, lu punya responsible juga lebih banyak ujung-ujungnya. Kayak misalnya tahun 2020 ya, ketika COVID itu lagi gila-gilanya itu ya. Pertama kali kan, semua orang di dunia nih, bukan semua orang di dunia ya, pebisnis nih ya, nggak pernah ngalamin di mana lu harus siap-siap mitigasi risiko, lu harus emergency plan buat siapin ada pandemi gitu. Siapa yang tahu gitu? Kalau misalnya krisis ekonomi kita bisa tahu, oh ya udah kita beli dolar banyak kan kalau kita ada impor barang, oh kita harus stok ini, kita harus siapin ini. Tapi ini nggak ada yang tahu nih, karena kita nggak tahu ini virus kapan selesainya. Semua orang kemarin ngomong, oke lah 2021 bisa selesai awal. Oh nggak bisa nih, kayak masih tanggal tambah 6 bulan lagi.
Sampai hari ini masih ada gitu kan. Udah 2022 masih PPKM level 3 aja gitu sampai sekarang. Jadi kan nggak ada yang tahu nih untuk cara mitigasi risiko itu seperti apa. Nah makanya ketika waktu pas 2020 itu ada kejadian seperti itu ya, hal yang pertama gue pikirin ya, ini kalau sampai perusahaan gue kolaps atau kenapa-napa ya, mati nih semua karyawan gue, apa kabar, semua mau makan apa gitu. Itu tuh ujung-ujungnya tuh punya kalian tuh pasti mikir responsibel kalian ketika udah di atas gitu. Karena lu lihat orang-orang kantor lu tuh kerja buat perusahaan gitu kan, untuk perusahaan maju, lu akan ngerasain ya, kasihan banget kalau lu sampai lihat mereka tuh nggak bisa hidup nyaman lagi ketika perusahaan tuh udah nggak ada gitu. Itu satu. Kedua ya, sebenarnya ya menurut gue ya, dulu gue pikir misalnya orang yang punya segalanya tuh mungkin enak gitu ya, tapi kalau gue lihat-liatin ya, kadang-kadang ya, orang yang berkecukupan, orang kantoran gitu, misalnya maksudnya yang biasa-biasa aja, nggak mau terlalu mengejar harus bisnis, harus entrepreneur, harus berkelimpahan gitu ya. Itu mereka tuh hidupnya tuh santai. Jadi bisa dibilang lu pulang ke rumah, udah nyampe main sama anak, lu udah nggak pusing kerjaan lagi sama sekali gitu. Lu tinggal main sama anak, terus besok ya udah kerjaan ntar pusingnya di kantor aja besok deh. Ntar paling gue diomelin bos atau enggak besok gitu kan. Lu nggak pikirin kerjaan setelah pulang gitu. Kalau misalnya lu punya usaha ya, lu mikirin tuh, lu pulang rumah, lu lagi makan, lu lagi main sama anak, lu lagi mau tidur aja, lu mikir. Terus bahkan malam-malam kadang kalau misalnya lu kebangun kencing, lu mikir nih besok mau ngapain gitu. Itu jadi tuh menurut gua ada give and take-nya juga gitu. Lu lu misalnya let's say lu punya financial freedom, lu bisa ngapain aja, tapi jujur ya, lu mau ngapain aja tapi lu juga kerja terus. Lu liburan dicari orang terus gitu. Lu nggak bisa santai juga sebenarnya gitu. Jadi ya sebenarnya hidup jadi orang yang pengusaha atau orang biasa aja itu menurut gue sih plus minus ya semuanya. Tinggal lu mau ngelihat tuh, lu mau bahagia itu jadi apa, lu cocok itu seperti apa sih gitu. Karena jujur akhir-akhir ini gue juga ngelihat banyak nih staff-staff gue yang gue mau kembangin ya mereka ya. Gue tahu mereka punya potensi bagus. Gue mau kembangin mereka nih supaya lebih. Tapi gue kasih dia pressure, gue kasih dia responsibility lebih. Mereka mundur akhirnya, mereka nggak mau. Karena mereka merasa mereka stres, mereka nggak cocok buat kayak gitu. Mereka maunya ya udah Pak, saya pokoknya mau jam 8 sampai jam 5 aja kerja. Udah saya habis setelah dari itu, saya udah nggak mau pusing lagi. Nggak mau jawab urusan kantor, nggak mau pusingin bisnis lagi gitu. Itu juga ada orang sih yang memang kebahagiaan mereka tuh di situ. Dan mereka bilang memang mereka tidak perlu berkelimpahan untuk menjadi bahagia gitu. Makanya ini yang harus di share lah. Karena kadang-kadang kita kalau liatin motivator semua doktrin orang harus jadi kaya supaya bahagia gitu. Sebenarnya kan bahagia itu nggak harus jadi kaya gitu kan. Gue lihat kok orang yang gajinya cuma 10 juta aja juga senyum terus di foto gitu. Nggak pusing-pusing gimana banget kan gitu. Dan kan kata motivator, kalau kamu mau bahagia kamu harus kaya. Justru kalau gue ngeliatnya kok ya, orang-orang yang mengejar kekayaan dengan motif yang salah, justru mereka nggak bahagia-bahagia. Benar. Kenapa? Karena gue belajar dari, gue baca buku namanya The Psychology of Money-nya Morgan Housel, and it's super good kayak gitu ya. Morgan Housel tuh bilang kayak gini, lu nggak akan pernah bahagia kalau income lu itu sama keinginan lu, sama egonya, sama gengsinya, itu bergerak lebih cepat daripada income. Lu nggak akan pernah bahagia seberapa banyak uang lu, seberapa besar income lu, mau 1 M per bulan, kalau keinginan lu 2 M per bulan, lu nggak akan pernah bahagia. Jadi yang banyak orang lupa adalah kebahagiaan itu income dikurang ego. Jadi kalau kita bisa nurunin ego kita bisa ekspektasinya kita turunin, itu kita juga bisa lebih bahagia gitu loh. Dan gua recap sebentar yang tadi Kotama bilang, jadi kayak itu responsibility teman-teman. Kalau kata pamannya Spider-Man tuh, with great power comes great responsibility. Kotama punya perusahaan, karyawannya banyak. Kita kerja udah bukan cuma mikirin keluarga atau diri sendiri. Kita mikirin gajian cukup nggak ya cash flow kita. Kalau ada masalah, aduh, gue gimana ya kalau kita kalah sama kompetitor, kalau kita nggak inovasi, karyawan mau makan apa? Jadi responsibility tuh banyak banget. Dan yang kedua, orang yang berkecukupan dan mereka merasa ya kita nggak usah kaya, ya hidupnya juga lebih tenang, hidupnya lebih nyantai kayak gitu ya. Jadi balik lagi, orang jadi kaya boleh nggak? Boleh banget. Orang mau financial freedom ya boleh banget juga. Tapi kita harus mengejar kekayaan. Kita harus mencapai financial freedom dengan motivasi yang tepat. Karena kalau motivasi yang nggak tepat, kita nggak akan pernah ngerasain kata cukup. Nah kok, kita tutup sama, gue pengen nanya satu statement. Menurut lo nih kok, kebahagiaan itu ada di proses, bukan di tujuan. Setuju nggak? Bener, itu setuju. Kenapa kok? Jadi istri gue pun pernah ngomong gini, ketika lu planning mau jalan-jalan,
Ya. Itu tuh yang paling fun, yang paling lu berasa happy, itu ketika planning. Bukan lu jalan pas lagi jalan-jalan ya. Karena jalan-jalan tuh lu buang uang dan lu capek. Jadi lu udah happy-happy banget sebenarnya. Tapi pas ketika planning lu ngebayangin, oh gue di sini mau gini, gue mau pergi ke sini untuk ini, gue mau ke sini untuk ini. Nah itu lu happy di situ. Tapi gitu lu udah pas lagi jalan-jalan, belum tuh lu happy pas lagi lu ngejalaninnya. Pas lagi lu apa namanya proses untuk planningnya gitu. Ya, setuju. Kok, oke, terakhir kok. Apa pesan lu buat semua audiens lagi nonton di sini? Pesan terakhir deh. Maybe lu pengen ngomong apa gitu? Ya intinya sih gini ya, karena temanya tuh investasi bodong ya. Jadi gue kasih tauin lagi, di dunia ini tidak ada yang instan, tidak ada yang namanya tuh auto cuan, tidak ada yang namanya rebahan dapat uang. Pasti semua tuh harus ada usahanya. Misalnya mining gue aja, walaupun memang bener kita taruh di dapat uang, tapi lu pertamanya lu harus pelajarin gimana caranya, lu harus maintenance juga, nggak bisa lu tinggal terus dapat uang juga gitu kan. Jadi intinya tuh gak ada hal yang instan namanya di dunia. Memang gue ngerti di generasi ini, gue nggak tahu nih ya yang nonton nih hari ini 300 orang lebih nih, rata-rata kalian umurnya berapa. Cuman kalau kalian nih rata-rata di Gen Z, gue memang cukup memaklumkan, karena di Gen Z ini memang exposure ke teknologi itu sangat teramat sangat teramat tinggi gitu. Zaman dulu gue sekolah masih pakai kapur apa papan tulis gitu kan. Wah, kalau dihapus ngebul-ngebul kayak orang gila gitu. Zaman sekarang udah pakai spidol, kalau nggak pakai iPad, pakai komputer gitu kan. Semua tuh lebih gampang mau ngapa-ngapain zaman sekarang. Lu mau tahu informasi apa tinggal Google gitu. Jadi memang gue ngerti, karena kebiasaan itu udah instan, semua instan, akhirnya ketika mencari uang, ketika mencari kebahagiaan, kalian juga pengennya instan gitu. Tapi tidak ada yang namanya tuh yang hal-hal tuh yang instan tuh lu semua harus berproses lah, ada prosesnya, ada jalannya gitu. Memang ada orang yang meraih lebih cepat, ada orang yang meraih lebih lambat gitu. Tapi kalau lu usaha, gue yakin banget pasti itu ada jalan, lu akan berhasil suatu hari gitu. Lu usaha terus aja, nanti kalau memang nanti lu udah ketemu jalannya, lu udah punya pengalaman, lu udah punya koneksinya, lu udah punya ilmunya, pasti gue yakin bakal sukses. Yang penting lu konsisten aja terus, dan lu jangan jangan lelah-lelah buat belajar terus sama orang, karena sekarang ini perkembangan jujur cepet banget ya, dibandingkan zaman-zaman dulu kan gitu. Ya, oke. Ini sebenarnya mirip sama prinsip gue kok. Nothing worth having comes easy. Nggak ada sesuatu yang layak, yang berharga, yang kita punya sekarang tuh datang dengan mudah. Oke. Dan gue juga setuju kalau semua hal tuh ada harganya. Semua hal itu kita butuh pengorbanan untuk dapetin hal itu. Pilihannya, kita bisa bayar harga di depan, atau kita bayar di belakang. Itu kan selalu kayak gitu kan. Sama kayak lu pengen kaya cepat, atau lu pengen kaya gitu. Lu bisa bayar di depan, which is lu kerja keras. Atau lu nipu, tapi lu bayar di belakang, which is lu masuk penjara. Gitu. Oke. So, Kotama, thanks a lot buat malam ini. Gila, nggak berasa banget. Hampir sejam kok. Kita ngobrol-ngobrol lah, udah sejam lagi. Thank you banget kok udah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Ntar kita ngechat lah, kita ngopi-ngopi, kita morning run bareng, boleh lah. Boleh. Siap. So, once again, thank you banget buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman boleh dong coba tulis value apa yang kalian dapetin dari live kita malam hari ini. Teman-teman share di Instastory, tag @davidnoel dan @tama8, apa sih kok, Tama _88_. Oke, itu silakan teman-teman tag dan teman-teman coba share kira-kira value apa yang kalian dapetin. So once again, thank you banget buat yang udah nganggur waktu malam hari ini. Sampai ketemu di live berikutnya, dan semoga dari live hari ini kita bisa belajar banyak dan kita semua juga bisa dapat manfaat. Thank you Kotama sekali lagi. Yo. Bye-bye.